Jangan lewat sini. Tuh anak kagak tahu kalau kita lagi intai sekarang. Ini kesempatan buat kita untuk nyelusup ke gudang beras. Gimana? Bos. Wah, cakep tuh bos. Ayo, jauh dah. Ayo tuh. Udah sibuk. Duluan. Alhamdulillah, tempat untuk wudhu sudah bersih. Jadi jemaah bisa berwudhu dengan nyaman di masjid ini. Terus, Iqbal pas sholat asar sama azan asar. Tapi wudhu dulu ah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Bos. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Jangan berisik lo. Gimana sih? Baru megang duit segitu aja. Maling, maling, keluar maling bersama. Awas lo buka mulut ya. Lawan nenek dan adik lo bakalan kagak selamat. Mereka bakal gue bunuh. Cincang-cincang pakai ini. Tapi kan bang, itu kan bersama untuk fakir miskin kita bercolongin. Diam lo. Banyak cincang. Jangan kebun kayak gitu atuh ah. Nanti bisa mati ah. Biarin aja. Biar dia nggak ngadu sama siapa-siapa. Kecil-kecil udah soalin. Mampus lo. Bos kumaha, baik kumaha. Udah cepetan. Cepetan. Jangan menangis, jangan bersedih, semuanya akan berlalu. Anak yang baik selalu dilindungi, engkau akan tertawa lagi.
cuy ju. Pada mau kemana sih? Kok maghrib-maghrib begini? Udah mau maghrib, bukan pada sholat, pada larian tuh kan? Jangan-jangan mau ada pembagian beras sekarang? Tapi ini kan Kamis, Tante Tinja. Bukannya bagian berasnya besok abis sholat Jumat. Iya juga ya. Ada yang jabra sih. Mau pada ngapain sih? Ke masjid, si Iqbal dipukulin. Ya Allah. Ay, jujur ay. Emang kurang ajar ya mukulin. Si Iqbal itu kan anak yatim piatu. Gak ada bapaknya, gak ada emaknya. Ya Allah, dipukulin. Udah Tante Tinjel, jangan ngudumel aja. Sekarang ayo kita ke tempat si Iqbal. Ayo, Iqbal, ayo. Bang, nenek aus. Nenek pengen minum obat. Aduh. Nek, nenek kenapa, Nek? Jangan, Pik. Jangan, Lis. Nanti tangan kamu berdarah. Tunggu Iqbal pulang ya. Iqbal belum pulang, Nek. Biasanya sih udah nyampe rumah. Nek, lapar, Nek. Ya Allah, maafkan nenek. Tidak bisa mengurus kamu. Kaki nenek lumpuh. Tidak bisa digerakkan. Hidup nenek tergantung dari kakakmu Iqbal. Kemana Iqbal belum juga pulang. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan kakak kamu. Fik, please, ayo sama-sama kita berdoa untuk keselamatan kakak kamu. Yuk. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma idfa anal khala wa awal bala wa awal ba'ba fa isa awa munkara wa sya'ufal mukhatilifata wa sya'ada idawal mihana ma'zara minna wa ma ratna min baladina hasa wa min buldanin muslimina ama inaka ala kulli sayin qadir. Ya Allah, hindarilah kami dari malapetaka dan bencana, dari kekejian, kekejaman yang nampak maupun yang tidak nampak. Kaulah yang menentukan segalanya, ya Allah. Iqbal! Iqbal! Ya Allah, kamu biru-biru begini. Bukannya kamu dipukulin, kok kamu lari-larian sih? Kenapa kamu? Iqbal mau pulang. Iqbal mau ketemu nenek sama adik Iqbal. Iqbal! Bos. Aku teh punya ide, Gimana kalau warungnya Ucok kita embat juga? Ayo. Bagus tuh, bagus. Bentar kita ngejualnya kemana? Kita cari warung-warung Ucok yang lain ya. Ya, Bos. Berisik lo ya. Makan kayak pembantu deh. Tahu nggak? Nanti kita beri dia lebih gede lagi. Biar kita bisa dapat uang lebih banyak lagi. Ya, Bos. Oke, Bos. Tapi kita mau ngambat kemana lagi, Bos? Kita lihat perkembangannya. Pasti ada sumbangan beras yang bisa kita angkut. Ingat nggak? Si Iqbal kan udah kita bikin keok. Iya. Dia nggak bakalan berani ngomong sama siapa-siapa. Jadi aman kita. Ya. Iya, Bos. Berarti kita bisa ngambil ke situ lagi, Bos. Asik. Ustaz, saya melihat ada yang disembunyikan oleh Iqbal. Dia pasti menyimpan sesuatu, tapi tidak berani bicara. Perasaan saya juga seperti itu, Pak. Tega sekali mereka itu mengambil hak anak-anak yatim. Mereka pasti bukan orang kampung sini. Betul, Yok. Mereka pencuri yang sudah terbiasa beroperasi di masjid. Masya Allah. Betul-betul orang-orang tidak tahu diri. Mabuk-mabukan. Di pinggir jalan lagi. Yang membuat saya bingung, pekerjaan mereka nggak jelas. Iya. Tapi mereka selalu saja ada uang untuk berfoya-foya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdini fi man khadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kasihan kamu, nak. Masih kecil sudah menjadi tulang punggung keluarga. Kalau ayah dan ibumu masih hidup, mereka pasti bangga melihat kamu menjadi anak yang soleh seperti ini. Bukan, Nenek sedih lagi. Udah dong, Nenek jangan sedih lagi. Sekarang Iqbal mau buat sarapan nasi goreng buat Nenek, ya. Sama Lilis, tolong bantuin kakak ya. Tolong sekalian irisin bawang sama cabenya. Iya, Kak. Kak, nasi goreng pakai telur enak, Kak. Iya, pasti sarapan kita jadi lebih seru. Iya sih, tapi kan telur itu harganya mahal. Satunya aja ambil 500. Doain aja ya, semoga kakak dapat rezeki dan bisa beliin kalian berdua telur. Ya Allah, kuatkanlah hamba untuk menggerakkan kaki ini. Hamba tidak mau jadi benalu untuk cucu-cucu hamba, ya Allah. Kecapnya dong. Ya Allah. Afif! Nenek! Nenek! Masya Allah, Nek! Nek, jangan begitu, Nek! Tolong. Nenek kasihan sama kamu, Iqbal. Seharusnya kamu sekolah. Malah kamu menolong masakan nenek. Siang malam kamu kerja jadi tukang bersih-bersih masjid untuk menghidupkan keluarga ini. Maafkan nenek. Nenek tidak berdaya. Nenek lumpuh. Nenek hanya menyusahkan kamu.
Andainya saja nenek tidak jatuh dari tangga, nenek bisa merawat kamu, bisa merawat kalian. Enggak, Nek. Nenek nggak boleh ngomong kayak gitu, Nek. Waktu dulu orang tua Iqbal kecelakaan dan meninggal. Nenek yang ngejagain Iqbal dan adik-adik. Dan sekarang ini kewajiban Iqbal mesti ngejagain nenek. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada cucuku. Janganlah dia biarkan menderita terus seperti ini. Tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah. Berikan kebahagiaan sedikit saja kepada cucu-cucuku. Sejak kecil dia tidak pernah merasakan kebahagiaan. Kabulkanlah permohonan hamba ini ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mau ngasih kesembuhan buat nenek. Kasihan nenek lumpuh ya Allah. Tolong nenek ya Allah. Semoga nanti nenek sembuh dan bisa jalan lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Banget sih di Batak, mana sih Batak? Bang Leno dan teman-temannya. Udah pisan, euy. Udah lama lagi. Yo. Berapa kali kau jawab? Hepengnya 75 liter kali 2.000. Jadi semuanya 150.000 rupiah. Bagaimana? Mau? Hah? Cok, gimana sih lo? Masa cuman pego? Alah, barang nggak beres gini kau mau jual mahal pula. Siapa yang mau beli? Masih untung aku mau nampung. Kalau kau keberatan, ya sudahlah. Bawa lagi nih barang. Mana uangku sini? Sabar, Bang Uco. Itu ada sekarung lagi malah. Mana? Buruan. Oh. Wah, bagus ini. Kau lihat tuh. Mata. Halus kan? Nah, ini baru barang bagus. Di mana kau ngembat? Pasti dari supermarket, ya kan? Oke lah. Kalau begitu semuanya aku borong semuanya 300.000. Bagaimana? Ya udah, cepet sini. Nih. Dia ngambil duitnya. Nih, 300.000. Hitung dulu, Cok. 1, 2, 3. Cok, besok bakalan masih banyak barang-barang lagi. Jadi tunggu besok ya, Cok ya. Oke lah, kau bawa yang banyak lah itu barang. Ya bawel. Astagfirullahaladzim. Ternyata Bang Reno dan teman-temannya itu maling dan hasil curiannya itu dijual ke Bang Ucok. Ya Allah. Astagfirullah. Apes banget deh hidup gua. Kalah judi, celana diambil, bensin habis. Kayak orang kampung nih. Nah, mampus deh gue. Kelihatan telanjang. Thanks nih. Cari jalan terus. Biar gak ketahuan. Aduh, susah kalau jadi gadis apa-apa sendiri. Repot. Di dadaku ada sumpelan kendar, tapi berguna bagi nusa dan bangsa. Mari. Itu kan barang keren-keren. Ay. Bang Baron kok pagi-pagi telanjang sih? Bikin tince ser. Jangan-jangan Bang Baron semalam habis. Ngobrol sendiri kayak orang gila tahu. Tahu nih, ini kan masih pagi. Daripada ngobrol gitu mendingan nih bikinin kita sarapan biar nggak usah beli lagi. Itu lihatin.
Itu kan Bang Baron. Ngapain pagi-pagi gini telanjang? Mungkin Bang Baron semalam abis main judi, terus dia kalah. Akhirnya bajunya dipretelin sama teman-temannya karena dia nggak bisa bayar. Ya kan? Tahu dong anak-anak, kalau ada Bang Baron, ada kita. Terus kita harus ngapain? Kerjain. Jangan kenceng. Sini. Oke. Bang Baron. Mau kemana, Bang? Mau ngapain sih lo? Telanjang. Lo kagak tahu, gua habis kalah judi. Udah celokan gua diambil, semua banda gua lenyap. Lo ngapain lo? Sana lo, tak gua gaplok lo ya. Masa ada burung lepas, Bang? Iya, Bang. Katanya kalau bisa nangkep dibayar mahal loh, Bang. Mumpung gua lagi nggak gablek duit, rezeki nih. Di mana lepasnya? Di mana? Bang, situ, Bang. Kita carinya, buru. Ya, buruan. Buruan, di mana burungnya? Bang, nanti dia nggak bakal kemana-mana. Bener Ayo, lo. Bang. Kita pergi dulu ya, Bang. Mau mandi, masih bau. Mau ngapain lo? Kita mau ke sekolah, Bang. Udah ya, Bang. Iya, Bang. Semoga dapat ya. Iya, Bang. Kalau dapat jangan lupa persenannya ya, Bang. Ingat lo, Bang. Awas tuh. Awas lo ngerjain gue ya. Ada, Bang. Semoga dapat, Bang. Enak aja lo kutil-kutil minta persenan, gua kerjain lo. Kalau dapet burungnya, buat gue sendokir. Mana lagi tuh burung? Mesti gue pancing nih. Ada yang lawan tuh. Iya, mandi lagi. Burung. Waktunya udah tiba. Bang Baron. Ngapain lo? Anjir, ayo. Enak. Madam, jalan lo. Setan lo, Gue dikerjain lo. Bareng kutil-kutil lagi. Jalan lo. Iqbal, sudah larut malam. Kasihan nenek sama adik kamu, nungguin kamu pulang. Tapi kan Bang Yoyo, Iqbal nggak mau tinggalin tugas ini. Nanti kalau Iqbal tinggalin tugas ini, masjidnya kotor. Sedangkan paginya dipakai untuk sholat subuh. Kasih aja Bang Yoyo, biar Bang Yoyo nyelesain. Ya, sekarang kamu pulang. Makasih Bang Yoyo. Ya, putus. Iqbal, kayaknya kamu harus beli sendal baru. Sendal kamu putus. Alhamdulillah Bang Yoyo ada rezeki untuk kamu beli sendal. Jangan ditolak, nggak boleh. Terima kasih Bang Yoyo. Tapi Iqbal nggak mau, kata nenek, menerima uang karena belas kasihan. Sama aja pengemis. Pengemis? Iya Bang Yoyo, pengemis itu orangnya malas. Hukumnya itu hina. Iqbal nggak mau hina di mata Allah. Iqbal kalau mau dapat uang harus bekerja. Iqbal, berarti kamu tidak bisa menolak lagi. Karena semua itu juga hasil jerih payah kamu. Maksud Pak deh. Iqbal, ini uang gaji kamu selama 1 bulan mengurusi masjid. Dan di dalamnya ada sedikit bonus dari para jamaah. Mudah-mudahan barakah dan bermanfaat. Terimalah Iqbal. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz, Pak De, Bang Yoyo. Iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
50.000. 2 kali lipat penghasilanmu sebulan, Bal. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Mereka baiknya nih, Iqbal dikasih bonus. Rencananya uang itu mau Iqbal beli beras, teh, gula, ikan asin, mie instan, dan telur. Kan Opik sama Lilis mau makan nasi goreng campur telur. Kok Nenek nangis? Kok dapat rezeki, Nenek malah nangis? Mestinya kalau kita dapat rezeki harus disyukuri. Maafkan Nenek, Bab. Nenek bersalah. Nenek bersalah, Bab. Nenek salah. Nenek salah apa? Nenek itu kan orangnya baik. Nenek nggak pernah buat salah sama siapapun. Ayo dong, Nek. Nenek senang. Kita kan baru dapat rezeki. Justru itu Nenek sedih. Nenek bersalah. Nenek punya hutang sama Pak Hasan yang punya kios. Dan Nenek berhutang juga sama di warung depan sama Bu Neneng. Tapi kan Nenek nggak bisa pergi. Nenek suruh adik-adik kamu, Mbak. Opik dan Lilis. Iqbal! 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 Ini utang nenekmu yang harus dibayar. Jumlahnya 70.000 rupiah. 70.000. Nih, nenek lu juga punya utang sama gue. Udah 2 minggu, 60.000. Bayar. 60.000 dan 70.000. Iya. Makasih. Ya, permen ya. Ini kembalinya. Kasih ke Ya, maaf ya. Iqbal. Iqbal, kamu benar mau kerja di kios Babah Lim? Iya, Babah Lim. Iqbal mau cari tambahan makan untuk Nenek sama Dede Iqbal. Ya. Lihat. Terus siapa yang mau ngurusi masjid? Emangnya ada yang mau ngurusin masjid? Pagi abis sholat subuh, Iqbal ngebersihin masjid dulu. Abis itu Iqbal langsung kesini, Babah. Sebelum sholat zuhur, Iqbal bersih-bersih lagi. Iqbal, kalau kamu benar-benar mau kerja di sini, kamu harus kerja yang baik-baik. Lihat tuh, lihat. Ngapain tuh anak ngobrol sama Babah Lim? Jangan-jangan dia tahu rencana kita, terus dia mau ngadu sama Babah Lim. Nggak mungkin, Bos. Dia tahu dari mana itu bocah. Bos, nggak mungkin. Lagian itu budak kan udah nggak berani sama si Bos. Dia udah jiper. Tapi, Bos, itu budak kok kayaknya mau ngelamar ke si Babah Lim. Kalau kamu mau dipercaya orang, kamu harus kerja yang jujur. Jadi Iqbal diterima di sini, Bah. Apa yang harus Iqbal kerjakan, Bah? Ya Allah, tolong ya Allah. Berikanlah rezeki yang banyak untuk Babah Lim, ya Allah. Agar Babah Lim bisa banyak menolong anak-anak seperti aku, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
gue punya rencana besar, bro. Rencana dahsyat. Dan gue tahu siapa yang bakalan dijadiin bumper. Rencana apa, Bos? Kok sampai bumper-bumper segala? Kayak bumper mobil. Ini kesempatan bagus buat kita. Ya. Benernya, cek si Bos ya. Ayo turun. Ayo buruan. Beres. Babalim sama anak buahnya udah pada pulang. Sekarang giliran kita ngegasak barang-barang yang ada di kiosnya. Kita harus cepat bertindak sebelum ada yang curiga. Ini pintu belakang yang paling aman. Ayo buruan. Kalau tiap malam kita bisa ngegasak yang beginian, kita bisa kaya mendadak. Bos, ini barang banyak banget. Terus, emangnya bisa muat apa? Harus bisa, enak aja lu. Udah capek-capek nyewa mobil, terus kagak dapat untung, bener-bener sial tuh namanya. Udah buruan gasak semuanya. Si Bos mah pasti pokok ya. Ini barang-barang pasti ngelewati jalan kampung. Gimana kalau kita ke gap? Itu urusan nanti. Yang penting sekarang kita habisin aja semuanya. Kita ludesin nih kios, ya. Bos, Bos. Kamu mau pintar pisan, Japra. Enakin, euy. Aduh, sumpah enakin. Japra, Doi. Capek lagi nih, Doi. Enakan, Doi. Doi, berhenti. Kenapa ke mobil? Ada mencurigakan tuh, Doi. Kita tanya. Ayo, atuh. Kita tanya, Doi. Ada minyak goreng, ada biskuit. Waalaikumsalam. Barang-barang siapa nih? Ada mie instan, ada beras, ada susu, dan ada kue kaleng. Siapa yang ngirimin ya? Dari Allah kali, Kak. Ore! Wah, kalau Big mau bikin mie instan pakai telur. Yeay! Dasar anak bego. Dia kagak tahu kalau kita lagi kerjain. Kita bakalan selamat. Jelas-jelas kecurigaan sama si anak kecil itu, si Iqbal. Kalian ini bagaimana sih? Seharusnya kalian berdua lebih dulu tahu. Kalian kan hansip. Iya, Don. Pra, kiosnya Babalim digasak sama maling. Ya ampun. Ini kan barang-barang Uwe. Dari kios Uwe ini. Tidak bener ini. Maling ambil dari kios Uwe. Waduh, kalau begini Uwe bisa bangkrut ini, Uwe. Waduh. Siapa malingnya ini? Siapa ini? Minta tolong. Coba. Babalim, ini namanya cobaan. Kita tidak pernah tahu kapan cobaan itu akan datang. Yang penting, sekarang Babalim jangan larut dalam kesedihan. Lebih baik kita berpikir, siapa kira-kira pelakunya. Betul, Pak. Kalau melihat dari polanya, kejadian ini mirip sekali sama kejadian yang di masjid. Siapa kira-kira orang terakhir yang masuk ke dalam kios Babalim? Astaga. Iqbal yang masuk terakhir di kios. Kunci serepnya juga masih ada di tangan dia. Jangan-jangan si Iqbal tuh colok lagi. Colok? Iya, bisa aja kan si Iqbal tuh dijadiin informannya maling. Nah, lagian tuh kalau setiap kejadian, si Iqbal tuh pasti aja ada di situ. Wah, itu sih bahaya.
bakal ada kebobolan lagi nih. Wah benar. Siapa yang mau curiga sama anak masjid? Nah sekarang daripada kita bingung-bingung, mendingan kita samperin aja rumah si Iqbal. Kita geledah. Ayo deh. Tunggu. Itu bawa ke sana yuk. Lumayan. Nek, ini susunya, Nek. Nanti kalau nenek susu yang baik, tulang nenek jadi kuat. Nanti nenek bisa jalan lagi. Alhamdulillah, masih ada orang yang baik memberi kita rezeki. Itu semua karena melihat kamu, Iqbal. Mereka simpatik melihat kamu kerja siang malam untuk penghidupan nenek dan adik-adikmu. Tapi kayaknya nggak mungkin, Nenek. Masa sih, Nek? Ada yang ngasih rezeki ini dengan cuma-cuma. Lilis, udah ya makannya. Makanan itu abang simpen buat besok. Agama bilang, berhentilah makan sebelum kenyang. Kalau tidak, kita termasuk orang serakah. Kalian jangan gegabah. Kita tidak boleh bertindak anarkis. Ini rumah orang. Kita wajib menghormati penghuni yang ada di dalamnya. Hati boleh panas, tapi kepala harus tetap dingin. Ingat saudara-saudara, di dalam rumah ini ada Nenek Hasna yang sedang sakit. Jangan sampai kelakuan kalian memperparah sakitnya Nenek Hasna. Betul. Seorang tertuduh sekalipun, dia punya hak untuk berbicara. Apa ini belum ada bukti? Ini baru hanya prasangka. Gak boleh. Suzon dosa. Biarkan Pak Ustadz yang bicara. Pak Ustadz, silakan bicara Pak Ustadz. Baik, Dok. Assalamualaikum. Iqbal, ini Ustadz Abu. Tolong keluar, Iqbal. Ada yang ingin kami tanyakan padamu. Nenek, cepat Nenek, di depan banyak orang. Buka, Iqbal. Biar kebenaran yang bicara. Kau harus percaya. Allah melindungi orang yang percaya diri serta tawakal kepadanya. Baik, Nek. Iqbal akan keluar. Iqbal. Iqbal, Assalamualaikum. Tenang. Kalian jangan main hakim sendiri. Jangan sampai merusak. Ingat, kita ini umat beragama. Ada hukum. Kita bisa bicara dengan cara yang baik-baik. Halah, baik-baik gimana, Bude? Udah sama maling kok pakai baik-baik segala. Iya, Udah. Bude. Nih, kecil-kecil udah jadi maling. Bikin malu anak masjid. Bal, kenapa, Bal? Lu tega bener sama Baba. Lu tahu gua kasihan sama lo. Tapi lu malahan makan gue. Lu nikam gue dari belakang tahu. Siapa yang udah berkomplot sama lo? Babalim, maaf, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Kita belum ada bukti. Itu sama saja dengan penghakiman sepihak. Saya tidak percaya. Anak yang sepolos Iqbal dan yang sudah bersusah payah menopang kehidupan keluarganya. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan melakukan tindakan kriminal. Bal, jangan bengong. Jawab. Gue yakin barang-barang gue itu ada di dalam. Bener nggak? Ya, Bal. Jawab dong, Bal. Babalim, sekalipun barang itu ada di dalam, insya Allah saya yakin bukan Iqbal pelakunya. Babalim, ingat, Iqbal ini anak yatim piatu. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Selama ini, Babalim sangat baik pada Iqbal. Jangan sampai kebaikan Babalim ini dinodai karena hasutan orang lain. Iqbal, pasti kamu masih ingat. Pak Ustadz pernah memberikan ceramah di masjid. Barang siapa menyembunyikan kebaikan, maka mereka termasuk orang-orang yang zolim. Semua nauzubillah min zalik. Iqbal takut sama dosa kan? Awas lu buka mulutnya. Nyawa nenek dan adik lu bakalan kagak selamat. Mereka bakal gue bunuh. Gue cincang-cincang pakai ini.
Ini namanya baru barang bagus. Begini namanya top. Tidak tanggung-tanggung satu gudang kalian libas semuanya. Jok, lu nggak usah banyak ngomong ya. Mana duit? Fulus. Tenang aja, Le. Nih. Nih, semuanya. Hitung. Kalian bertiga ternyata bandit, pencuri, penipu. Ucok, ternyata kamu juga penadah. Dasar kalian semua bejat. Kalian tidak akan pernah bisa lari, karena kalian akan berhadapan dengan polisi. Brengsek! Minggir! Jangan lari! Iqbal, maafin Baba. Baba telah mencurigai kamu. Tapi mulai sekarang, Baba akan mengangkat kamu dan adik-adikmu menjadi anak asuh Baba. Dan nenek kamu akan Baba obatin sampai sembuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Bah. Nah, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa ironisnya, ketiganya mati tertimbun barang yang mereka curi. Masya Allah, sungguh tidak terduga hukuman yang mereka dapat. Reno, Luri dan Rizal harus membayar kezaliman itu dengan nyawa mereka sendiri. Memfitnah orang lain, mencuri yang bukan miliknya, dan melempar tanggung jawab atas kejahatan mereka pada orang lain. Mereka berpikir bisa menyembunyikan kebenaran, tapi ternyata salah. Karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk membuktikan diri. Jangan